Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Santi Hermita. Saya guru PAI dari UPT SD Negeri Danau Rata, Kecamatan Kisang Tinggi, Kabupaten Autan Kombrek Hulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan BAT 1 tahun 2025 di LPTK UIN Raden Fata, Palembang. Pada kesempatan ini, Kamis 8 Mei 2025, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG PAI dalam jabatan BAT 1 tahun 2025 dengan mengambil tema sifat-sifat Rasul. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang akan saya laksanakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah semua dalam keadaan sehat. Sekarang mari kita berdoa. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Marilah kawan-kawan, kita sebelum belajar berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk mengecek kehadiran, Ibu akan absen dulu. Yang hadir, angkat tangannya dan bilang hadir, nak ya. Aditya Areza Putra, hadir. Arsira Salsabella, Hadir. Atmaja Marensa, Hadir. Sophia Intan Pertama, Hadir. Nur Samsia. Hadir. Alhamdulillah semuanya hadir hari ini. Jadi kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa mengikuti pelajaran hari ini ya. Sebelum kita memulai pelajaran, ingat kita punya kesepakatan ya. Ada kesepakatan yang sudah kita buat pada saat kita akan memulai pelajaran. Masih ingat kesepakatan kelas kita? Masih. Ayo, apa saja kesepakatan yang sudah kita buat? Ya, Jangan membuang sampah sembarangan. ya, jangan membuang sampah sembarangan. Mana yang tidak boleh membuang sampah itu? Di laci, di dalam kelas, di ruang kelas, di depan kelas. Yang kedua, ayah, Berbicara sopan kepada guru. iya, berbicara sopan kepada guru. Seperti apa? Seandainya kalau mau bertanya harus berbicara dengan sopan. Baiklah, seterusnya untuk itu kita untuk menimbulkan jiwa nasionalisme kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ayo berdiri semuanya. Ada yang memimpin, silakan. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia
tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada saat kita belajar materi yang akan kita pelajari hari ini. Kita hari ini mempelajari materi tentang iman kepada Rasul dengan tema sifat-sifat Rasul. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan arti iman kepada Rasul dan menyebutkan sifat-sifat Rasul Allah, ya. Yang kedua, mematuhi dan mempresentasikan kelompok peserta didik mampu membuat karya poster tentang keteladanan sifat-sifat Rasul, yaitu sidik, amanah, patonah, dan ta'lim, atau bisa disingkat dengan apa? STAP, ya. STAP. Apa kemarin STAP? Nanti melalui diskusi kelompok peserta didik mampu bekerja sama dengan menimbulkan semangat gotong royong. Jadi kita akan berdiskusi nanti menimbulkan jiwa gotong royong atau bekerja sama antar kelompok, per kelompok, antar kelompok boleh kita bertukar pemikiran atau berdiskusi, ya. Nah, sebelum kita melanjutkan, Ibu akan menanyakan pertanyaan pemantik. Tapi sebelumnya kita biar semangat kita melaksanakan tepuk fokus dulu untuk expressing kita. Masih ingat? Ayo, tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Selanjutnya, Ibu akan menanyakan pertanyaan pemantiknya, yaitu apa yang akan kita pelajari hari ini? Yaitu tentang Sifat-sifat Rasul. ya, sifat-sifat Rasul ada berapa? 4. Apa saja? Sidik, tabligh, amanah, patonah. Iya. Nah, kalau pelajaran yang kemarin apa yang kita pelajari tentang apa? Surat Surah At-Tin adalah surah yang keberapa? 95 dalam Al-Quran. ya, di dalam Quran. Sebelum melanjutkan kegiatan inti, marilah kita bertepuk sifat wajib Rasul dan tepuk sifat mustahil Rasul. Ada di sana di buku ada? Ada. Ayo. Masih? Rapi lagi, rapikan. 1, 2, 3. Tepuk sifat wajib bagi Rasul. Sidik, jujur, tabligh, menyampaikan amanah, terpercaya, patonah, cerdas. Tepuk sifat mustahil bagi Rasul. Izin, dosa, firman, penyembunyian, khianat, berkhianat, baladang, bodoh. Selanjutnya kita melakukan kegiatan inti, yaitu Ibu akan bertanya dulu untuk mengetahui pemahaman kalian tentang materi yang akan kita pelajari hari ini. Kita akan mempelajari tentang sifat-sifat Rasul. Sifat-sifat Rasul ada berapa? Ada. Yang pertama, Sidik, apa artinya? jujur, Yang kedua, tabligh, artinya? menyampaikan Yang ketiga, amanah, artinya?
Ya. Nah, untuk lebih memahami lagi, Ibu akan menayangkan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada kelas 4 bab 7, yaitu iman kepada Rasul. Materi yang akan kita pelajari yaitu sifat-sifat Rasul. Sebelum kita memasuki materi, mari kita bermain ayo tepuk, yaitu tepuk sifat wajib bagi Rasul dan tepuk sifat mustahil bagi Rasul. Anak-anak, sekarang kita memasuki materi, yaitu makna iman kepada Rasul-Rasul Allah. Iman artinya percaya. Iman kepada Rasul-Rasul Allah berarti kita percaya bahwa Allah mengutus Rasul-Rasulnya sebagai teladan dan contoh bagi manusia. Selanjutnya, Nah, sekarang lihat makna iman kepada Rasul-Rasul Allah. Iman artinya apa? Percaya. Iman kepada Rasul-Rasul Allah artinya Kita percaya bahwa Allah mengutus rasul-rasulnya sebagai teladan dan contoh bagi manusia. ya, iman artinya percaya. Arti iman kepada Rasul Allah itu berarti kita percaya bahwa Allah mengutus Rasulnya sebagai teladan dan contoh bagi manusia. selanjutnya yaitu sifat-sifat wajib bagi Rasul ada 4, yaitu yang pertama sidik artinya jujur, kedua tablik artinya menyampaikan, ketiga amanah artinya terpercaya, dan keempat batana artinya cerdas. Nah, kebalikan dari sifat wajib Rasul ialah sifat mustahil Rasul ada 4, yaitu yang pertama kizib artinya dusta, yang kedua kitman artinya menyembunyikan, yang ketiga khianat artinya berkhianat, yang keempat balada artinya bodoh. Seterusnya kita akan membuat tugas kelompok ya. Nah, untuk membuat tugas kelompok kita bagi dulu kelompoknya. Kita tentukan ketua kelasnya. Mari kita membagi kelompok menjadi 4 kelompok ya. Jadi 4 kelompok kita tentukan dulu siapa yang akan menjadi ketua kelasnya. Kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4. Silakan berdiskusi siapa yang akan menjadi ketua kelompoknya. Sudah sepakat siapa yang akan dipilih menjadi ketua kelompok? Kelompok 1 siapa? Azira. Kelompok 2 Reza. Kelompok 3 Fatih. Kelompok 4 Nabila ya. Jadi karena sudah sepakat dan sudah disepakati juga ketua kelompoknya, maka ibu akan membagikan lembar LKPD untuk kalian membuat poster ya. Nah, di sini untuk membuat poster ya, kalian ibu bagi dengan jumlah 4 sifat wajib Rasul ya, yaitu yang kelompok pertama itu membuat poster tentang sifat wajib Rasul, yaitu sifat sidik artinya jujur. Untuk yang kedua, kelompok 2 akan membuat poster sifat wajib Rasul, yaitu tablik. Apa tabliknya? Menyampaikan.
serta sebagus mungkin ajakan untuk mematuhi, mentaati, meneladani sifat wajib Rasul ya. Nanti akan kita presentasikan. Kalian buat poster dan kasih keterangan atau penjelasan apa maksud poster yang akan kalian presentasikan. Paham? Nah, gambarnya sudah Ibu bagikan. Sekarang silakan kalian berdiskusi untuk mencari dan membuat seperti apa ajakan untuk meneladani sifat wajib Rasul yang sudah kita bagi tadi. Silakan bekerja, buatlah posternya. Kalau ada yang kurang paham boleh bertanya.
dari pemahaman materi yang sudah Ibu ajarkan ya. Jadi materi hari ini tentang sifat-sifat Rasul Ibu rasa kalian semua sudah paham dalam tadi pembuatan poster, keterangan yang sudah Ibu sampaikan. Jadi di sini kita bisa mengevaluasi solusi ya untuk menguasai kalian supaya kalian lebih paham lagi tentang memahami iman kepada Rasul dan sifat-sifat Rasul. Sekarang Ibu tanyakan, iman kepada Rasul tadi apa nak? Percaya? Iya, itu arti iman kepada Rasul. Iman tadi artinya apa? Percaya. Tadi kita mempelajari tentang 4 sifat wajib Rasul dan 4 sifat mustahil bagi Rasul ya. Ada 4 sifat wajib bagi Rasul, yaitu apa nak? Sidik, ya, sidik, tabligh, amanah, khatonah ya. Nah, kalau sifat yang sifat yang tidak dimiliki oleh Rasul yaitu sifat mustahil Rasul. Artinya sifat yang tidak dimiliki oleh Rasul manapun dari banyaknya Rasul yang kita ketahui ya. Apa tadi 4 sifat Rasul yang tidak dimiliki oleh Rasul? Artinya apa kisitna? Terus Itman artinya? Ya, kalau Diana? Ya, terus kalau Balada? Bodoh ya. Ibu rasa kalian sudah paham tentang pelajaran hari ini? Kalau begitu Ibu akan ambil nilai formatif yang akan bisa membuat kalian lebih paham lagi tentang pelajaran yang sudah kita pelajari hari ini ya. Kalian kerjakan barang yang Ibu bagikan. Silakan dikerjakan. Nah ya, sudah kita ambil nilai formatif. Sekarang Ibu akan melakukan refleksi bersama dengan peserta didik, yaitu kita menjelaskan tentang pelajaran kita hari ini. Pelajaran kita hari ini menjelaskan tentang sifat-sifat Rasul, sifat yang dimiliki Rasul dan sifat yang tidak dimiliki oleh Rasul ya. Jadi kita harus meneladani sifat wajib Rasul itu dalam kehidupan sehari-hari ya. Kita tidak boleh berbohong, tidak boleh berkhianat, kita tidak boleh menunda-nunda amanah,
kita tidak boleh mengingkari jika kita berjanji. Ya. Nah, untuk pertemuan minggu depan kita akan belajar yaitu tentang tujuan diutusnya Rasul. Ya. Jadi kita akan belajar untuk materi yang akan kita pelajari yang akan datang atau minggu depannya. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Sekarang silakan seperti kesepakatan kelas yang sudah kita buat, membereskan buku. Silakan membereskan buku, menyimpan buku di dalam tas. Semuanya sudah siap? Siap. Sekarang kita berdoa. Ayo ketua kelas maju ke depan memimpin doa sebelum mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.